Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam tutorial video Skype yang akan memandu Anda untuk membuat whiteboard animasi atau animasi drawing yang merupakan produk daripada Sparkle. Pertemuan kita kali ini kita akan coba bagaimana untuk masuk ke aplikasi video Skype dan keluar dari aplikasi video Skype. Tentunya aplikasi video Skype sudah harus terinstall terlebih dahulu pada komputer kita. Hal ini ditandai dengan adanya ikon video Skype di layar desktop, ataupun kita bisa melihatnya dengan cara menekan tombol start, kemudian all program, dan mencari folder Sparkle video Skype. Nah, di sini sudah ada ikonnya, maka langkah selanjutnya tinggal membuat atau mengklik dua kali ikon video Skype tersebut. Maka sesaat kemudian akan muncul tampilan video Skype yang lanjut masuk ke login screen. Jadi ini merupakan login screen di mana bila kita sudah terdaftar bisa dengan mengisi alamat email kemudian password. Bagi yang pengguna trial, maka untuk menggunakan aplikasi ini maka terlebih dahulu harus memasukkan email beserta passwordnya. Namun bagi yang sudah register bisa menggunakan secara offline, maka tanpa mengetik email maupun password kita bisa langsung masuk dengan cara menekan tombol login. Maka akan muncul layar project screen seperti ini. Di dalam layar project screen ini ada simbol-simbol seperti terdapat simbol plus atau tambah yang kita menekannya akan bermanfaat atau akan digunakan untuk membuat suatu video script yang baru atau project video script yang baru. Sedangkan tanda close adalah untuk melihat kembali atau membuat video script yang pernah kita buat namun kita simpan di cloud atau di storage secara online. Kemudian akan di sampingnya akan muncul kembali semua proyek-proyek yang pernah kita buat. Nah, bagaimana kalau proyek itu kita simpan di media penyimpanan lain, pokoknya di harddisk? Maka kita di sudut kanan bawah ada folder, maka folder itu yang akan kita gunakan untuk mengklik untuk memanggil kembali file-file yang pernah kita buat. Kemudian ada tanda ini adalah tanda untuk setting, kemudian tanda help. Untuk keluar adalah kita cukup menekan simbol X atau kali pada sudut kanan atas layar komputer kita. Maka akan kita kembali ke message close dari video script. Jadi kita tinggal memberi centang untuk keluar dan X untuk membatalkan. Pertemuan kita berikut ini adalah untuk mengeksplor atau menjelajahi bagaimana membuat sebuah project video Skype, dan tentunya kita harus login lebih awal. Nah, kemudian kita masuk ke project screen. Ini adalah tampilan project screen di mana terdapat create button dan dilambangkan plus, kemudian ada tanda awan atau cloud yang gunanya untuk meload atau membuka kembali project video script yang kita simpan secara online. Kemudian di sebelahnya adalah tampilan video script yang pernah kita buat.
Untuk masuk ke edit screen maka kita harus mengklik 2 kali tombol create button. Selanjutnya kita akan masuk ke edit screen. Nah, edit screen ini terdiri dari paling deretan atas adalah toolbar, kemudian di tengah ini merupakan kanvas, dan di bawah adalah timeline. Toolbar di sini berisikan ikon-ikon yang memiliki fungsi sebagai berikut. Tanda panah atau tanda lebih kecil adalah untuk kembali ke proyek sebelumnya, kemudian tanda disket adalah untuk menyimpan proyek video script kita, kemudian tanda ini gambar adalah untuk mereferensikan untuk menambah image pada kanvas seperti ini untuk menambah image. Kemudian huruf T adalah untuk teks atau menambah teks ke kanvas. Kemudian chart ini adalah untuk menambah grafik ke kanvas baik batang, lingkaran maupun garis. Kemudian tanda simbol nada ini adalah untuk memasukkan musik pada background atau musik track. Kemudian gambar mikrofon atau mic gunanya untuk merekam sound atau suara yang kita akan masukkan. Kemudian tanda mic atau mikrofon adalah untuk memasukkan suara pada proyek kita. Nah, ini selanjutnya simbol paper atau kertas adalah untuk merubah tekstur permukaan kanvas ataupun warna kanvas. Selanjutnya tanda jari adalah untuk merubah face hand atau tangan dasar yang akan memandu, biasanya untuk sebagai kursor atau memandu pada tampilan program. Selanjutnya tanda play adalah untuk mereview atau mempreview, menampilkan proyek yang kita buat. Ini karena belum ada. Kemudian ini publish gunanya untuk merender, meng-create movie baik yang akan tampilkan pada secara video, AV, PowerPoint, YouTube. Nah, inilah gambaran pengenalan daripada edit screen pada video slide. Pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat satu project video script. Untuk membuat sebuah video script yang bagus, tentunya harus dimulai dari perencanaan. Rencana dalam hal ini kita harus membuat outline berupa storyboard, dan di dalamnya menunjukkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang bagaimana sebuah video script dibangun, yang tentunya akan menggabungkan daripada teks, image maupun sound yang ada. Untuk itu, langkah pertama video script adalah tekan meng-create atau menekan tombol create button. Kemudian akan kita dibawa ke edit screen. Kesempatan ini kita akan mencoba membuat suatu video script yang berhubungan dengan sistem komputer. Untuk itu
kita akan mengambil image terlebih dahulu, yaitu image oke. Untuk itu kita akan mengambil sebuah image atau sebuah gambar, di mana image yang akan kita ambil harus berekstensi JPG, PNG maupun SVG. Nah, di sini kita akan coba mencari yang sesuai keinginan kita. Dan cara menekan, kita ambil shape, kemudian kita ambil lingkaran. Untuk membesarkan, mengecilkan, maka kita bisa pilih sudut kanan atas, lebih drag. Kemudian kita masukkan teks. Kita coba mengetik sistem komputer, kemudian tentang OK, komputer. Selanjutnya kita memasukkan tanda panah atau arrow. Kita mencari arrow yang sesuai. Banyak pilihan tanda panah. Kita pilih komputer, kita ketik teksnya hardware, tekan ini hardware, kemudian ini bisa kita copy dengan memilih tanda copy, icon copy bawah, kemudian paste, kemudian kita pindahkan, kita set kiri, kemudian kita tuliskan software. Kemudian kita kembali lagi, jadi ready. Kita tunjukkan jalan terusnya. Samping itu kita juga bisa menambahkan image untuk hardware. Kita pilih
kita bisa mengambil salah satu contoh hardware kemudian untuk software ini salah satu contoh kemudian dan keyboard setelah selesai kita bisa mengatasinya dengan cara mempublish atau melalui salah satu cara untuk mengatasinya kita cara mempreview dulu seperti ini. Kecepatan untuk menggambar ini bisa diubah dengan mengakses kecepatannya. Ya, sebagai salah satu contoh buat media pembelajaran selanjutnya, kita bisa menyimpan hasil pekerjaan kita dan mengetikkan nama pelatihan. Kemudian pada kita, maka otomatis pekerjaan kita sudah tersimpan.